Putri Melina dengan NIM 23091420004 dari Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta, kelas A Gunung Kidul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kearsipan, yaitu mengenai penyimpanan atau pengelolaan arsip keluarga. Arsip keluarga sendiri merupakan sebuah rekaman kegiatan atau rekaman peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh anggota keluarga dalam mendukung aktivitas keluarga. Arsip keluarga sendiri juga berfungsi sebagai bukti otentik adanya anggota tersebut. Arsip keluarga juga harus disimpan dengan baik agar nantinya tidak hilang dan dapat dicari dengan mudah. Nah, di sini contoh dari arsip keluarga itu seperti ijazah, SKUN, akta kelahiran, KTP, dan misal ada surat tanah dan lain-lain. Kali ini aku akan mempraktekkan tentang pengelolaan arsip pribadi dari aku, yaitu ada apa aja dokumen yang aku punya dan bagaimana cara penyimpanan dokumen tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan dokumen keeper atau map folder. Nah, di sini aku menyarankan kepada kalian buat beli atau menyiapkan dokumen keeper itu yang di dalamnya ada sekat-sekat atau pembatas. Jadi di sini penyimpanan dokumennya itu standarnya satu plastik atau satu sekat itu berisi satu dokumen. Nah, hal tersebut bertujuan agar antara satu dokumen dengan dokumen lainnya itu nggak menempel. Jadi dokumen tersebut tetap awet dan tidak mudah rusak. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman perlu menyiapkan dokumen keluarga, yaitu dokumen apa aja yang akan disimpan dan akan dimasukkan ke dalam folder nantinya. Nah, di sini itu ada dokumennya, aku kelompokkan, ada dokumen data diri, ada pendidikan dan keuangan. Nah, untuk yang ketiga ini kalian perlu menyiapkan sticky note. Nah, di sini sticky note itu berfungsi sebagai penanda antara dokumen itu, jadi kita nanti kalau mencari itu mudah ya teman-teman, nggak perlu membolak-balik satu-satu dari depan sampai belakang, tapi nanti kita bisa melihat dari sticky note itu. Nah, di sini nanti sticky note itu kita tempelkan di dokumen dan di map folder yang bening. Nah, untuk selanjutnya aku menyiapkan map folder yang bening atau transparan. Sebenarnya kalau teman-teman pakai dokumen keeper atau map yang di dalamnya itu ada sekatnya, kalian nggak perlu lagi pakai map bening ini, atau bisa dikatakan opsional. Nah, dikarenakan aku tadi pakai map yang nggak ada sekatnya, jadi cuman bisa untuk semua dokumen itu. Nah, di sini aku pakai map bening. Nah, tujuannya itu buat mengelompokkan antara klasifikasi data diri, pendidikan, dan keuangan. Jadi map ini berfungsi sebagai istilahnya sebagai wadahnya atau pembatasnya. Nah, untuk map bening nanti akan kita tempeli sticky note seperti yang kalian lihat di sini. Nanti ada klasifikasi data diri, ada pendidikan dan keuangan. Nah, di sini juga kita harus menyiapkan kode klasifikasi atau daftar isi ya teman-teman. Nah, di sini kalau dari aku sendiri daftar klasifikasinya ada data diri, yaitu kita beri kode DD, dan ada pendidikan kita beri kode PD, dan ada keuangan kita beri kode KU. Nah, di sini juga ada guide, yaitu ada huruf-huruf ya, ada A, B, C, D, E, dan ada A lagi. Nah, di sini kalau untuk data diri itu guide-nya cuma satu, yaitu kita kasih huruf A. Nah, untuk PD ini kan ada banyak ya teman-teman, dari pendidikan TK, SD, SMP, SMK, dan kuliah. Nah, di sini untuk guide A itu aku tandai untuk pendidikan TK. Nah, untuk SD itu kita tandai B, untuk SMP C, SMK D, dan untuk kuliah atau universitas itu kita tandai E. Nah, untuk keuangan juga sama dengan data diri, yaitu cuma satu guide, yaitu guide A. Nah, di sini untuk folder itu aku kasih huruf dan angka, yaitu misalnya ada A1, A2, B1, dan B2. Nah, di sini angka 1 dan 2 itu aku bedakan. Untuk angka 1-nya itu untuk dokumen sekolah atau dokumen pribadi. Misalnya itu seperti ijazah, SKUN, dan SKL. Nah, kalau untuk angka 2 itu untuk dokumen penghargaan seperti sertifikat, terus ada juga piagam.
Untuk daftar klasifikasi arsip nanti kita akan tempel di bagian depan dokumen Keeper. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam pencarian arsip. Jadi seperti acuan atau daftar isi lah nantinya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung tuh kalau misal kita lupa kode B itu apa, kita dengan mudah bisa cek di daftar klasifikasi arsip. Nah teman-teman, untuk tampilan akhir dari penyimpanan atau pengelolaan arsip keluarga itu nantinya akan seperti yang ada di gambar, yaitu nanti daftar klasifikasi ada di bagian depan dan ada guide, juga ada folder. Nah untuk kesimpulan dari pengelolaan arsip keluarga ini yaitu pengelolaan arsip keluarga itu sangat penting dilakukan karena hal ini bertujuan untuk menjaga dokumen agar tahan lama dan tidak mudah rusak. Selain itu juga apabila kita memerlukan suatu dokumen, maka kita bisa dengan mudah menemukan dokumen tersebut.